Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NPM 22100100500. Saya dari kelas 4C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan membuat sebuah program Java yang dimana programnya mengandung 14 poin yang ada tertera di sini. Langsung saja saya akan membuat programnya. Di sini saya akan membuat sebuah program tentang manajemen pertanian. Jadi dalam project ini saya akan membuat sebuah program Java untuk manajemen sebuah pertanian. Kita klik new project, terus klik next. Selanjutnya namakan saja terserah. Saya akan membuat kelas baru di sini. Klik Java Class. Terus saya akan menamakannya tanah. Oke, selanjutnya saya akan membuat codingannya. Jadi beginilah kurang lebih isi dari kelas tanah ya. Di sini terdapat atribut, dua atribut yaitu ID dan luas. ID ini berguna untuk menyimpan ID untuk tanah, dan juga luas ini berguna untuk menyimpan luas tanah yang nanti akan dimasukkan. Nah, setelah itu di sini ada konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek tanah yang baru dengan menginisialisasi nilai ID dan juga luas. Konstruktor ini memungkinkan inisialisasi objek dengan nilai-nilai awal yang diberikan saat pembuatan objek nantinya. Selanjutnya di sini adalah asesor. String get ini untuk mendapatkan nilai atribut ID, dan di sini get luas untuk mendapatkan nilai atribut luas. Di sini set luas berguna untuk mengubah nilai dari luas tersebut. Terus ini ada metode toString. Metode ini di override dari kelas objek untuk memberikan representasi string dari objek tanah. Metode ini mengembalikan sebuah string yang berisi informasi tentang objek tanah, termasuk nilai atribut ID dan juga luas. Kelas tanah ini dirancang untuk menyimpan informasi tentang tanah seperti identifikasi dan luasnya. Selanjutnya saya akan membuat kelas yang lain, turunan, kelas lahan. Oke, saya akan tulis kodenya sebentar.
Untuk kelas lahan kurang lebih seperti ini. Kelas ini diekstrak dengan kelas tanah. Nah, di dalam kelas lahan ini terdapat atribut baru saya menambahkan, yaitu atribut tanaman. Pada konstruktor public string ID, luas, dan juga string tanaman digunakan untuk membuat objek lahan baru dengan menginisialisasi nilai objek seperti ID dan juga luas dari kelas tanah yang sebelumnya tadi. Lalu ditambahkan lagi atribut tanaman di sini. Setelah itu asesor, di sini asesornya berguna untuk mendapatkan nilai dari tanaman. Ada mutator di sini mengubah nilai tanaman. Selanjutnya di sini ada metode override untuk mencetak informasi lahan. Dan juga di sini ditambahkan tanamannya. Kelas lahan ini merupakan turunan kelas dari kelas tanah yang menambahkan atribut tambahan untuk merepresentasikan jenis tanaman yang ditanam di lahan tersebut nantinya. Selanjutnya saya akan membuat kelas yang baru lagi, yaitu kelas inventaris. Oke. Oke, jadi seperti ini untuk kelas inventaris. Di sini ada kelas, dua kelas untuk atributnya, dan ini menggunakan private. Ada atribut nama alat dan juga jumlah. Sini ada konstruktor seperti yang tadi. Untuk kedua atribut yang ada di sini ada nama alat dan juga jumlah. Selanjutnya di sini ada asesor buat mendapatkan nilai dari nama alat nanti yang akan diinputkan. Ini ada mutator untuk mengubah nama alat. Selanjutnya di sini ada asesor untuk mendapatkan nilai jumlah seperti yang ada di sini. Dan juga ini adalah mutator lagi untuk mengubah nilai jumlah. Nah, seperti yang awal tadi, di sini adalah metode toString untuk mencetak informasi yang di override, yaitu ada di sini inventaris, ada nama alat dan juga jumlah. Kelas inventaris ini berguna untuk menambahkan nama barang-barang seperti alat-alat buat pertanian ya. Selanjutnya saya akan membuat kelas yang baru lagi, yaitu sebuah kelas service. Yang pertama, lahan service finish. Lebih cepat saya akan skip saja untuk pembuatan kodenya. Jadi di dalam kelas lahan service ini
menyediakan layanan CRUD, create, read, update, dan juga delete untuk objek lahan. Kelas ini berfungsi sebagai pengelola daftar objek lahan yang disimpan dalam sebuah array list ini. Nah, sini ada satu daftar untuk menyimpan lahan. Jadi nanti yang sudah ditambahkan di dalam lahan akan tersimpan di sini datanya. Ini menyimpan objek-objek yang digunakan nantinya saat di run. Selanjutnya di sini ada konstruktor. Konstruktor ini menginisialisasi daftar lahan sebagai sebuah objek array list kosong saat objek lahan service dibuat. Jadi awalnya defaultnya ini kosong. Selanjutnya adalah di sini metode untuk menambah objek lahan ke daftar. Jadi nanti lahan yang kita masukkan bisa terdaftar di sini. Berapa kali kita memasukkan nanti akan dibuat di dalam sini menggunakan ini add lahan. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan daftar lahan. Kalau seperti ini nanti kita akan lihat daftar lahan yang ada. Terus di sini ada metode mencari objek lahan berdasarkan ID for if. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan lahan berdasarkan ID. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada untuk hapus lahan. Lahan yang ada di daftar tadi bisa dihapus menggunakan metode ini. Nah, selanjutnya sama seperti service lahan ini, saya akan membuat juga service untuk inventaris. Saya akan buat Java class yang baru. This service. Oke. Nah, di sini berguna untuk menyimpan daftar inventaris barang-barang. Kalau konstruktornya ini sama seperti yang tadi, berguna untuk membuat daftar inventaris. Selanjutnya di sini ada metode untuk menambahkan objek ke dalam daftar menggunakan tambah inventaris, lalu di sini add inventaris. Baris ke-21 adalah metode untuk mendapatkan daftar inventaris. Selanjutnya di sini ada metode untuk mencari objek inventaris berdasarkan nama alatnya. Jadi yang dicari di sini bukan ID seperti lahan tadi, tetapi menggunakan nama alatnya yang telah diinputkan. Selanjutnya di sini sama seperti yang tadi, berguna untuk menghapus data ya, data barang-barang yang telah terdata di dalam inventaris. Selanjutnya saya akan menambahkan main class-nya, yaitu kelas utama dari program. Untuk kelas utamanya yaitu seperti ini. Yang pertama adalah import paket Java Util Scanner. Jadi ini menginput kelas scanner untuk menerima input dari pengguna. Nah, kelas ini berguna untuk menjalankan aplikasi manajemen lahan pertanian. Pada kelas utama ini terdapat metode main. Metode main ini adalah metode yang akan dieksekusi saat program dimulai. Ya. Selanjutnya adalah objek dan juga variabel. Sini ada scanner, ini membaca input dari pengguna. Lalu di sini ada lahan service. Lahan service ini berguna untuk mengelola operasi terkait dengan lahan. Dan ini inventaris service. Inventaris ini berguna untuk mengelola barang-barang yang telah diinputkan nantinya. Nah, sini ada
tulisan "Selamat datang di program manajemen pertanian", nanti akan muncul sebagai tulisan saja sih, supaya terlihat menarik. Nah, di sini ada perulangan while untuk menerima input pengguna. Nanti akan terlihat perulangannya saat aplikasi dijalankan. Sini ada switch. Jadi switch ini berfungsi untuk memberikan pilihan kepada pengguna. Yang pertama, case 1 itu memberikan pilihan pada pengguna untuk menambahkan lahan baru. Jadi dalam case 1 ini pengguna bisa memasukkan ID, memasukkan luas, dan juga memasukkan tanaman untuk menambahkan di daftar. Nah, di case 2 ini bisa menampilkan daftar lahan yang tadi sudah dimasukkan pada case 1. Pada case 3 berguna untuk menghapus lahan berdasarkan ID yang telah kita masukkan sebelumnya. Setelah itu case 4 yang terakhir itu menambah inventaris baru. Ini menambah barang baru ya, sama seperti yang case 1 tadi, tapi ini versi inventaris. Selanjutnya case 5 itu berguna untuk menampilkan daftar inventaris atau menampilkan daftar barang. Itu menggunakan for, kurang lebih seperti ini. Nanti akan mengambil daftar inventaris yang sudah dimasukkan tadi. Setelah itu di case 6 ini sama seperti yang lahan tadi, bisa menghapus inventaris berdasarkan nama alat. Nah, di sini berdasarkan nama alat, kalau di yang tadi berdasarkan ID. Lalu case 7 adalah keluar dari aplikasi. Setelah itu default, ada misalnya kita salah input, lalu akan muncul pesan seperti ini, opsi tidak valid. Nah, di sini ada catch. Ini adalah penanganan kesalahan umum yang bisa menampilkan kesalahan. Ada tadi di atasnya. Nah, di sini. Ini try semuanya ke sini, catch. Jadi ini untuk menangani kesalahan umum yang nantinya akan muncul pesan seperti ini, terjadi kesalahan. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi program ini memanfaatkan objek scanner untuk menerima input dari pengguna dan juga menyediakan menu untuk manajemen lahan dan juga manajemen inventaris. Nah, di dalam codingan ini terdapat operasi CRUD untuk lahan dan juga inventaris. Selanjutnya saya akan menambahkan codingan lagi Java class bernama IO Utils. Jadi ini adalah kelas IO Utils untuk menyediakan metode yang membaca input dari pengguna dengan validasi data tipe string, integer, dan juga double. Nah, pada metode baca string yang ini digunakan untuk membaca input string dari pengguna. Parameter prom ini adalah pesan yang ditampilkan kepada pengguna sebelum meminta input. Selanjutnya adalah implementasi. Untuk implementasi ini mencetak prom ke konsol, kemudian mengembalikan hasil input string yang diberikan oleh pengguna tadi. Selanjutnya ini adalah metode untuk membaca input integer dari pengguna dengan validasi melalui yang ini baca integer. Lalu ada prom lagi seperti yang tadi. Di sini prom, implementasi prom ke konsol. Kemudian ini melakukan looping validasi menggunakan hashnext integer dari scanner untuk memastikan input yang diberikan adalah integer. Nah, kalau tidak valid maka akan muncul seperti ini, input tidak valid, harap masukkan angka.
Selanjutnya adalah baca double, sama seperti yang integer tadi. Sini ada next double. Lalu ketika penggunanya memasukkan input yang tidak valid, maka akan muncul seperti ini. Ini sih. Seperti itu saja, Bang, untuk codingan IOUTS. Saya akan menambahkan kelas yang terakhir, yaitu kelas web penanganan kesalahan. Adalah kelas yang menyediakan satu metode untuk mencetak pesan kesalahan ke konsol. Jadi metode ini untuk mencetak pesan kesalahan saja sih, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan aplikasi yang sudah saya buat. Oke, jadi nanti aplikasi manajemennya akan seperti ini. Ada 7 pilihan menu yang bisa dipilih. Saya akan mencoba menambahkan untuk lahan. Di sini masukkan ID-nya misalnya 1 saja. Masukkan luas 60 meter misalnya. Lalu masukkan tanamannya misalnya cabai. Nah, ini sudah terdaftar. Lalu saya ingin memasukkan lagi saya. Nah, di sini sudah simpan 2 data. Lalu kita bisa melihat melalui opsi nomor 2. Nah, di sini terdapat dua pilihan yang sudah 2 data yang sudah saya inputkan tadi. Ada cabai di sini dan juga ada sawit. Kalau mau menghapus, kita klik yang nomor 3, pilih opsi nomor 3. Nah, di sini ada pilihan masukkan ID lahan yang ingin dihapus. Saya ingin menghapus nomor 1. Nah, lahan berhasil dihapus. Lalu saya ingin melihat apakah lahan itu sudah terhapus atau tidak, bisa memilih opsi nomor 2 lagi. Nah, sisanya tinggal ada 1 data saja. Sama juga seperti nomor 4. Opsi nomor 4 ini adalah opsi untuk menambahkan alat. Saya alatnya cangkul deh. Terus jumlahnya ada 2. Terus kita tambahkan lagi traktor, jumlahnya ada 1. Nah, lalu kita ingin melihat daftar inventaris yang ada. Kita pilih opsi 5. Lalu daftarnya akan muncul. Ada cangkul berjumlah 2 dan juga ada traktor berjumlah 1. Nah, selanjutnya misalnya saya ingin keluar. Sudah selesai. Klik opsi nomor 7 lalu selesai. Kira-kira seperti itu saja program manajemen pertanian yang saya buat. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.